Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan metode statistika. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi minggu lalu tentang pengujian hipotesis, tetapi dengan materi yang berbeda. Namun, sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, saya akan melakukan persepsi dulu terhadap materi kita minggu kemarin, yaitu tentang pengujian hipotesis min satu populasi. Nah, hipotesis sendiri adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang masih didasarkan pada teori yang relevan atau temuan terdahulu, belum berdasarkan fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Nah, hipotesis sendiri dibagi jadi dua, yaitu hipotesis H1 dan hipotesis 0. Nah, pengujian hipotesis dibagi menjadi 3 macam, yaitu uji hipotesis dua pihak, uji sisi kanan, dan uji sisi kiri. Bedanya dari ketiga ini adalah terletak pada rumusan H1. Kalau H1-nya menggunakan relasi tidak sama dengan, maka dia menggunakan uji pihak 2. Kalau H1-nya menggunakan relasi kurang dari, maka dia menggunakan uji sisi kiri. Sedangkan jika menggunakan tanda relasi lebih dari, maka dia menggunakan uji sisi kanan. Dan di antara 3 kategori ini, kita hanya memilih salah satu. Jadi tidak milih 3-3-nya, tetapi cukup salah satu uji pihak saja. Nah, ada beberapa langkah untuk melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama, langkah pertama, kita merumuskan H0 dengan relasi sama dengan. Step kedua, merumuskan H1 dengan relasi lebih dari atau kurang dari atau tidak sama dengan. Kemudian langkah ketiga, kita memilih alfa atau taraf signifikan. Langkah keempat, kita menentukan kriteria penolakan H0. Kemudian langkah kelima, kita menghitung nilai statistiknya. Kemudian langkah keenam, kita menarik kesimpulan. Nah, pengujian hipotesis di sini kita bagi jadi 2, yaitu pengujian min 1 populasi dan pengujian min 2 populasi. Nah, untuk pengujian min 1 populasi, kita itu tujuannya adalah untuk menguji apakah rata-rata dari suatu populasi itu sama dengan suatu bilangan tertentu. Nah, pengujian min 1 populasi dibagi menjadi 2 kasus. Kasus yang pertama ketika varian populasinya diketahui. Jika kita menemukan kasus seperti ini, maka uji H0-nya kita menggunakan uji Z. Sedangkan jika varian populasinya tidak diketahui, maka kita menggunakan uji T. Untuk kriteria penolakan H0, baik itu uji T maupun uji Z, itu sebenarnya pada dasarnya sama. Jadi seperti ini. Jadi kalau dia H1-nya menggunakan relasi lebih dari, maka kita menggunakan uji pihak kanan. Kalau H1-nya kurang dari, kita menggunakan uji pihak kiri. Sedangkan jika H1-nya menggunakan relasi tidak sama dengan, kita menggunakan uji dua pihak. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada materi kita hari ini, yaitu pengujian min 2 populasi. Tujuannya adalah untuk menguji apakah hipotesis 0-nya yang berbunyi μ1 kurang dari μ2 sama dengan μ0 atau bilangan tertentu. Pertanyaannya, statistik apa yang dipergunakan untuk menguji H0? Nah, sama dengan pengujian hipotesis satu populasi,
pengujian hipotesis min 2 populasi di sini kita bagi menjadi dua. Yang pertama sampel-sampel saling bebas dan yang kedua itu sampel-sampel saling berpasangan. Kita bahas dari sampel-sampel saling bebas. Nah, sampel-sampel saling bebas di sini juga dibagi menjadi dua kasus. Kasus yang pertama, ketika varian populasi dua populasi tersebut diketahui. Nah, rumus yang digunakan adalah rumus uji Z. Ini rumusnya. Namun, hal ini jarang dipakai karena simpangan baku dari populasi 1 maupun populasi 2 yang mewakili populasi itu jarang diketahui. Sehingga kondisi ini jarang ditemukan. Nah, yang kedua adalah sampel-sampel saling bebas namun varian 1 dan varian 2-nya tidak diketahui. Nah, untuk kasus ini masih dibagi lagi menjadi dua kasus. Kasus yang pertama ketika varian populasi 1 sama dengan varian populasi 2. Nah, dalam hal ini jika kondisi seperti itu ditemui, maka diestimasi dengan varian sampel gabungan atau SP kuadrat dengan rumus. Ini rumusnya ya, ini merupakan rumus dari sampel gabungan. Nah, statistik yang digunakan untuk menguji H0 adalah rumus uji T. Ini rumus uji T-nya. Dengan derajat bebas, T adalah nu sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Jumlah populasi 1 ditambah jumlah populasi 2 dikurangi 2. Nah, kasus kedua adalah ketika varian kedua populasi tidak diketahui. Nah, kasus yang kedua yaitu ini, ketika variannya tidak sama ya. Varian 1 tidak sama dengan varian 2. Kalau yang tadi sama, sekarang tidak sama. Statistik yang digunakan untuk menguji H0 adalah T aksen. Kalau tadi kita simbolkan T, yang ini kita simbolkan T aksen. Ini rumusnya. Nah, distribusi T aksen dapat didekati dengan distribusi T dengan derajat bebas sebagai berikut. Nah, ini rumus untuk derajat bebas ketika varian kedua populasi tidak sama. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ketika varian dua populasi tersebut tidak diketahui, maka kita dihadapkan oleh dua kasus. Yang pertama variansnya sama, yang kedua variansnya tidak sama. Pada dasarnya, kedua kasus ini sama-sama menggunakan uji T. Bedanya hanya di rumusnya, ya. Dan bedanya itu di derajat bebasnya. Kalau itu variansnya sama, kita langsung menggunakan derajat bebasnya N1 tambah N2 dikurangi 2. Tetapi kalau tidak diketahui, itu menggunakan rumus ini. Ini rumus dari derajat kebebasan ketika derajat bebas ketika varians 1 tidak sama dengan varians 2. Nah, pada saat varian kedua populasi tidak untuk memutuskan apakah variannya bernilai sama atau tidak, perlu dilakukan pengujian kesamaan varians dari dua populasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi, ada kalanya varians populasi dari kedua populasi tersebut tidak diketahui. Jadi, kita harus menguji dulu apakah varian kedua populasi itu nilainya sama atau tidak. Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Jadi yang pertama, kita melakukan ini langkah-langkahnya sama ya dengan pengujian hipotesis yang tadi. Langkah-langkahnya ada 6. Yang pertama H0. H0 itu berbunyi varian 1 sama dengan varian 2.
Yang kedua, H1-nya berbunyi varian 1 tidak sama dengan varian 2. Langkah ketiga, menentukan alfa. Langkah keempat, menentukan kriteria penolakan H0. Jadi, biasanya yang diketahui itu adalah varian sampelnya, ya, bukan varian populasi. Nah, jika varian sampel lebih dari atau sama dengan varian sampel 2, maka kriteria penolakan H0-nya adalah seperti ini. F hitung lebih dari F tabel. Ini adalah rumus dari F tabel. F dengan derajat dengan taraf signifikan, kemudian dalam kurung N1 dikurangi 1, N2 dikurangi 1. Nanti akan saya bahas lebih lanjut di soal. Kemudian jika jika varian 1 kurang dari varian 2, maka tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel. Kemudian yang kelima, kita menghitung nilai F-nya. F itu rumusnya ini. Kemudian baru kita menyimpulkan. Nah, lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh soal. Misalkan soalnya seperti ini. Seorang pengusaha menduga rata-rata kekuatan benang merek ini ya, benang merek A melebihi rata-rata merek B dengan paling sedikit 10 kg. Untuk menguji dugaan tersebut, 50 potong untuk jenis benang tersebut dites dalam kondisi yang sama. Dari hasil eksperimen diperoleh benang merek A memiliki rata-rata kekuatan 85,7 kg dengan simpangan baku 6,25 kg. Sementara benang tipe B memiliki rata-rata kekuatan 76,8 kg dengan simpangan baku 5,60 kg. Uji dugaan pengusaha menggunakan taraf signifikan 0,05. Nah, solusinya. Kalau kita menemukan soal seperti ini, kita lihat apakah ini merupakan min 1 populasi atau min 2 populasi. Apakah menggunakan 1 populasi atau menggunakan 2 populasi. Nah, kita lihat di sini dia ada 2 populasi, yaitu merek A dan merek B. Jadi kita fokus ke pengujian min 2 populasi. Nah, selanjutnya kita lihat apakah dia itu termasuk varian populasinya diketahui atau tidak. Kalau kita baca di sini tidak ada kata-kata varians ya, tidak ada kata-kata varian populasi. Karena di sini dia itu hanya mengambil 50 potong. 50 potong berarti kan sampelnya. Nah, sehingga di sini varians populasinya tidak diketahui, ya. Kalau varians populasinya tidak diketahui, berarti kita itu lihat apakah varian populasi ini sama atau varian populasinya tidak sama. Nah, kita tidak bisa menentukan varian populasi ini sama atau tidak sama kalau kita itu kita tidak bisa menentukan apakah variannya sama atau tidak, sehingga kita harus melakukan pengujian uji 2 varian seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu, kita tulis dulu, uraikan dulu apa saja yang diketahui di soal ini. Jadi, di sini ada 2 populasi. Populasi 1 benang merek A dilabeli 1, populasi 2 benang merek B dilabeli 2. Kemudian klaimnya kita lihat di sini, dia menduga ya. Duga ini berarti klaim. Menduga rata-rata kekuatan benang merek A melebihi rata-rata merek B dengan paling sedikit. Dengan paling sedikit artinya selisih antara rata-rata kekuatan merek A dengan merek B itu lebih dari. Kalau paling sedikit itu berarti relasinya lebih dari atau sama dengan. Nah, bentuknya seperti ini ya klaimnya. Kemudian diketahui bahwa sampel dari merek A itu 50. Kemudian
rata-ratanya 85,7 yang ini, kemudian simpangan bakunya 6,25, kemudian N2 nya sama-sama 50 juga, kemudian rata-rata 2 nya 76,8 dan simpangan bakunya 5,60. Kemudian alfanya adalah 0,05. Nah, ini karena tidak diketahui, maka pertama-tama akan dilakukan uji kesamaan varian dua populasi. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi ini merupakan pengujian uji kesamaan uji varian dua populasi. Yang pertama, kita menentukan H0-nya. Ini hipotesis H0, ini hipotesis H1, dan ini alfanya, kriteria penolakan H0. Nah, kita lihat tadi kriteria penolakan H0 itu dibagi jadi dua ketika variannya lebih dari atau sama dengan, dan ketika variannya kurang dari atau sama dengan. Nah, tadi ketika variannya lebih dari atau sama dengan dari varian kedua, maka tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel. F hitungnya kita akan hitung di langkah kelima, sedangkan F tabelnya adalah ini. F tabel, F dengan taraf signifikan 0,05 dalam kurung N1 tadi 50 dikurangi 1 berarti 49, N2 nya tadi 50 dikurangi 1 berarti 49. Kalau kita lihat di tabel, nanti hasilnya adalah 1,607. Nah, dapat dari mana angka ini? Nanti akan saya bahas setelah ini. Kita fokus dulu ke uji kesamaan variannya. Nah, kemudian langkah kelima adalah kita menghitung nilai F. F itu rumusnya ini, yaitu S1 kuadrat per S2 kuadrat. Hasilnya 1,245. Langkah ke-6, kesimpulan. Nah, kesimpulan kita bandingkan di sini antara F hitung 1,245. Ini 1,245 ya. Saya tulis di sini 1,25. Ternyata nilainya kurang dari F tabel. F tabel yang nilainya 1,607. Nah, karena F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Karena apa? Karena tadi tolak H0 ketika F hitung lebih dari kan ya. Sedangkan ini kan kurang. Berarti kita tidak menolak, tetapi kita menerima. Nah, kalau kita terima H0, kita lihat rumusan H0 apa? Rumusan H0 adalah varian populasi 1 sama dengan varian populasi 2. Nah, karena variannya sama, maka kita menggunakan uji statistik T. Ya, tadi kan ada uji statistik T dan ada uji statistik T aksen. Nah, uji hipotesis T, uji T yang ini digunakan ketika variansnya sama. Tetapi kalau variannya tidak sama, kita melakukan uji T aksen seperti yang di depan. Nah, setelah kita melakukan uji varians 2 populasi, selanjutnya kita melakukan uji klaim hipotesis. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu bunyi klaimnya ya. Klaimnya berbunyi bahwa mu1 dikurangi mu2 lebih dari atau sama dengan 10. Ingat, lebih dari atau sama dengan 10 kg. Nah, untuk melakukan uji klaim statistik, langkah pertama seperti biasa kita merumuskan H0, di mana H0 ini rumusnya relasinya menggunakan sama dengan. Kemudian H1-nya sekarang. H1 itu kita lihat tadi ya, kita ingat bahwa klaim hipotesisnya mengatakan bahwa dia lebih dari atau sama dengan. Kita lihat apakah sudah tercakup ada di H0. Ternyata sudah ada, yaitu sama dengannya. Kan tadi lebih dari atau sama dengan, ini sama dengannya sudah ada. Berarti H1 kita kebalikan dari klaimnya. Kalau tadi lebih dari, maka H1-nya menggunakan relasi kurang dari, dan klaimnya ada di H0. Nah,
Kemudian langkah ketiga menentukan alfanya. Kemudian yang keempat menentukan kriteria penolakan H0-nya. Nah, karena di sini H1-nya menggunakan relasi kurang dari, maka ini menggunakan uji pihak kiri. Dimana kalau uji pihak kiri itu tolak H0 jika T kurang dari min T alfa, nu. Alfa ini derajat kebebasan, nu ini merupakan N1 ditambah N2 dikurangi 2. N1 nya 50, N2 nya 50 dikurangi 2 jadinya 98. Nilai dari T ini kalau kita lihat di tabel nanti nilainya 1,661. Nanti akan saya beritahu caranya gimana dapat nilai ini. Kemudian yang kelima adalah menghitung nilai T. Tapi sebelum menghitung nilai T, kita membutuhkan SP kuadrat. SP kuadrat rumusnya seperti ini, maka didapat SP yang ini, 5,93. Baru kita menentukan nilai T. Nilai T ini sudah merupakan rumus, jadi kita tinggal mensubstitusi nilai dari masing-masing angka, masing-masing simbol-simbol ini ya. Nanti nilainya dapat min 0,927. Kesimpulannya, karena T hitung lebih dari T tabel, T hitungnya min 0,927, T tabelnya min 1,661, maka terima H0. Kenapa terima? Karena tadi kita menolak H0 kalau kurang. Ternyata di sini lebih, berarti H0 jangan ditolak, tetapi diterima. Nah, karena klaim tadi ada di H0, maka kita juga menerima klaim. Artinya, rata-rata kekuatan benang merek A melebihi rata-rata kekuatan benang merek B, yaitu paling sedikit 10 kg. Ini sesuai dengan klaim peneliti. Ini soal latihan, silakan dikerjakan nanti. Dikumpulkan di Classroom, di Google Classroom. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sampel-sampel berkorelasi atau berpasangan. Nah, ini tabel ini saya misalkan seperti ini. Kalau misalkan kita ingin meneliti dari dua kelas, apakah kelas 1, misalkan ini kelas yang pertama, kita kelas pertama ini kita beri perlakuan, misalkan kita berikan metode pembelajaran menggunakan blended learning, misalkan yang X1, sedangkan X2 misalkan kita tidak memberikan perlakuan apa-apa. Nah, dari dua kelas ini kita akan bandingkan bagaimana prestasi atau hasil belajar antara kedua kelas ini, apakah berbeda atau tidak. Nah, jika kita temui kasus seperti ini, maka statistik untuk menghitung hipotesis adalah uji T. T itu rumusnya ini. D bar itu merupakan rata-rata D atau rata-rata dari yang ini. D sendiri adalah selisih antara nilai kelas yang pertama dengan kelas yang kedua, atau nilai kelas kedua dikurangi dengan kelas yang pertama. Kemudian derajat kebebasannya kita menggunakan N-1, gunakan N-1. Rumus D bar dan SD ada di sini ya. Ini rumusnya. Nanti kita tinggal masukkan ke sini. D adalah selisih, sedangkan D kuadrat adalah kuadrat dari selisih yang tadi yang kita cari. Ini contohnya. Nah, misalkan seorang guru menduga bahwa pembelajaran kooperatif efektif untuk mengajarkan topik X di SMA kelas 10. Pembelajaran dikatakan efektif jika dapat meningkatkan prestasi belajar siswa melebihi 45 poin. Untuk menguji dugaan guru tersebut, seorang peneliti memilih 10 siswa SMA kelas 10 yang representatif sebelum dan sudah diajarkan materi X dengan pelajaran kooperatif. Siswa-siswa tersebut diberi tes dan diperoleh hasil sebagai berikut. Apakah dugaan guru dapat diterima pada taraf signifikan 0,05? Asumsikan populasi terdistribusi normal. Jadi
Ini merupakan nilai dari suatu kelas yang diajari dengan menggunakan metode kooperatif. Sebelum diberi metode kooperatif dinilai, dan setelah diberi pembelajaran kooperatif juga dinilai. Ini hasilnya. Nah, kita sekarang mau menguji apakah klaim guru tersebut diterima atau tidak. Nah, sebelum kita masuk ke penyelesaian, kita di sini membuat kolom tambahan, yaitu kolom D dan kolom D kuadrat. D adalah selisih dari post test dikurangi pretest. 70 dikurangi 20 sama dengan 50 dan seterusnya. Kita taruh di sini di kolom ini. Kemudian D kuadrat kita tinggal mengkuadratkan kolom D. 50 kuadrat jadi 2500, 60 kuadrat jadi 3600 dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan. Nah, langkah-langkah pengujian klaim seperti biasa. Langkah pertama, kita menentukan hipotesis nolnya. Hipotesis nol menggunakan relasi sama dengan 45, karena tadi klaimnya melebihi 45 poin ya. Nah, karena klaim peneliti tidak ada di H0, maka klaim peneliti harus ada di H1. Jadi harus sesuai dengan klaim peneliti, yaitu lebih dari 45. Alfanya 0,05. Kriteria penolakan H0-nya adalah tolak H0 jika T lebih dari T tabel. T hitung lebih dari T tabel. Kenapa? Dia menyesuaikan sama ini ya. Sesuaikan dengan relasi dari H1. Kalau relasi H1-nya lebih dari, maka di sini harus menggunakan lebih dari atau uji pihak kanan. Didapat T tabel adalah T 0,05,9. Nanti T tabelnya dapat 1,833. Dengan T, ini rumus T-nya. Ini rumus T hitung. Langkah kelima, kita menghitung nilai T dengan langkah-langkah menentukan D bar, menghitung SD, kemudian baru menghitung T. Setelah dihitung semuanya, nanti didapat T-nya 1,62. Disimpulkan bahwa T hitung 1,62 ternyata kurang dari T tabel. T tabel nilainya T tabel nilainya 1,833. Sehingga apa? Sehingga H0 diterima. Tadi tolak H0 kalau lebih. Tolak H0 kalau ini lebih dari ini. T hitung lebih dari T tabel. Karena kurang, maka diterima H0-nya. Jadi tolak H1. Maka klaim ditolak karena tadi klaimnya terletak di H1. Artinya pembelajaran kooperatif tidak efektif untuk mengajarkan materi E. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Untuk menghitung nilai T tabel dan F tabel akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.